Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema asalkan kamu sanggup prihatin, maka mantan akan bisa kamu dapatkan kembali. Ya. Jadi hidup ini kan kadang kita mendapatkan momentum untuk happy-happy. Tetapi juga ada waktunya di mana kita harus laku prihatin. Ya. Laku prihatin itu ya mengurangi makan, artinya banyak berpuasa ya. Mengurangi tidur artinya banyak berdoa ya, dan seterusnya tadi. Nah, jadi laku prihatin itu ya termasuk juga usaha yang kita lakukan. Orang memulai karirnya semuanya melakukan laku prihatin ya. Contoh tuh, misal para atlet, wah itu laku prihatinnya bertahun-tahun kan, mau berangkat untuk pertandingan karate di Olimpiade, ya, apa yang harus dilakukan? Berlatih, dan berlatih, ya. Dari tidak bisa bahasa Jepang, ya karena latihan terus, itu sampai bahasa Jepangnya fasih sekali walaupun dalam bidang karate saja, ya. Jadi contoh tuh, ya, dia atlet bukan wasit, ya. Tapi dia hafal betul karena dia atlet bidang kumite, ya. Kumite itu pertandingan ya antara dua karateka. Biasanya wasit itu ketika dua karateka akan memulai pertandingan itu memulai dengan aba-aba Sobusanbong Sukite Hajime, ya. Itu. Kemudian kalau ada yang serangannya masuk, menghentikannya Yangme, ya. Kemudian menyuruh kembali ke tempat, ya. Kemudian yang dapat memasukkan serangan diberikan poin, ya. Misal Aka Cudancuki, ya, mendapatkan nilai Ipon atau Wazari, misal begitu. Nah, jadi dia sampai hafal betul tuh, walaupun bahasa Jepangnya dalam bidang itu saja. Kenapa? Karena dia setiap hari laku prihatin, berlatih, ya. Nah, kemudian berangkat tuh untuk pertandingan Olimpiade. Misal sekarang sedang digelar Olimpiade di Tokyo, ya. Apa kemudian menang? Ya belum tentu juga, karena atlet-atlet dari negara lain juga berlatih sangat keras, laku prihatin. Siapa yang laku prihatinnya paling keras, yang strateginya tepat, yang doanya paling banyak, maka peluang dia untuk tampil sebagai pemenang itu jauh lebih besar, ya. Ini contohnya agak beda dikit, biasanya sepak bola. Sekarang contohnya dalam bidang karate, ya. Jadi ya, memang inilah yang harus kita ketahui bersama, ya. Anda tahu ulat, ya, mau menjadi kupu-kupu, apa yang dilakukan? Masuk ke dalam kepompong, laku prihatin. Dari ulat yang orang melihatnya sudah geli duluan, ya. Itu cewek-cewek tuh kalau melihat ada ulat itu teriak-teriaknya heboh banget, ya. Ketika selesai laku prihatinnya di dalam kepompong, dia bermetamorfosa menjadi kupu-kupu yang indah, semuanya pengen memotret. Ketika jadi ulat, siapa yang mau memotret tadi? Ya, Anda pernah membayangkan ketika melihat kupu-kupu bahwa dulu dia adalah seekor ulat, ya. Kenapa bisa jadi kupu-kupu? Laku prihatin. Anda lihat tuh orang-orang pintar, ya, dia bicara di televisi,
dia bicara di channel-channel YouTube? Apa kemudian dia mendapatkan kecerdasannya itu dengan tidur-tiduran? Kan tidak. Pakai sekolah, pakai kuliah, pakai belajar. Malam hari orang tidur lelap, dia masih belajar terus, ya. Dan hasilnya dia jauh lebih unggul daripada orang yang bermalas-malasan, ya. Begitu juga dalam bab Anda dengan mantan Anda. Kalau Anda sanggup laku prihatin, ya, maka insya Allah mantan bisa Anda dapatkan kembali. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana, Ustadz? Saya mau laku prihatin kalau kemudian seluruh jalur komunikasi saya dengan dia ditutup semua. Tidak mungkin bisa ketemu lagi. Ya, justru disitulah laku prihatinnya. Orang yang melakukan atau ngelakoni prihatin tadi, itu dia mengunci mulutnya dari kata mengeluh. Kalau kita mengeluh, artinya kita tidak prihatin. Ya, kalau kita terus mengeluh, berkeluh kesah setiap hari, ya, artinya kita belum sanggup untuk ngelakoni fase prihatin tadi. Lakukan saja. Apapun yang bisa dilakukan, yang penting halal agar dia bisa kembali. Ya, komunikasi tidak bisa, ya di situ prihatinnya. Prihatin tidak bisa berkomunikasi. Ya, kan ada orang yang prihatin tidak makan dulu berpuasa. Nah, Anda sekarang puasanya tidak berkomunikasi dengan dia. Ya, kemudian cara apa yang bisa Anda lakukan? Sebenarnya banyak. Ya, Anda bisa berdoa, ya, tapi seperti yang selalu saya garis bawahi, kita 3 hari berdoa, kemudian sudah menyerah. Saya paling males tuh, ya, merespon kalau ada pertanyaan dan seterusnya. Ustadz, saya berdoa 3 hari, ya, atau saya melakukan afirmasi, sugesti terhadap diri saya selama seminggu, kok dia malah tambah menjauh. Akun-akun teman-teman saya diblokir semua. Ya, baru 1 minggu. Anda tahu ya, respon sesuatu ketika terkena, misal kita melakukan afirmasi, mensugesti diri kita sendiri, ya. Pertama yang kita sugesti adalah diri kita sendiri, kemudian kita yakin, ya, kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita terus membayangkan wajah dia. Otomatis gelombang elektromagnetik dari diri kita akan terpancar kepada dia. Semakin Anda sering berdoa menyebut namanya, pengaruh terhadap dia juga akan semakin kencang, semakin terasa. Sesuatu, ya, ketika terkena sesuatu yang lain, dia akan memberikan respon. Ya, misal nih, ya, jari saya ini, kenapa? Responnya bagaimana? Menghindar. Bahwa mantan sekarang kan sedang tidak menginginkan Anda. Dia sudah punya seseorang yang baru. Maka ketika, ya, efek dari doa Anda itu mulai dia rasakan, efek dari afirmasi terhadap diri dia itu mulai dia rasakan, dia sekarang sedang tidak mau dengan Anda. Ya, maka yang dia lakukan apa? Dia menghindar dulu. Kok saya jadi kepikiran terus, dia bilang. Kok wajah Anda terbayang-bayang terus? Maka dia berusaha sekeras-kerasnya untuk menutup seluruh pintu agar Anda tidak muncul lagi di dalam kehidupan dia, di dalam benak dia. Ya, ketika Anda ngeluh, Anda hentikan, sudah selesai. Tetapi ketika Anda lanjutkan, ya, semuanya butuh proses. Tangan kita luka, ya, apa mungkin kemudian dalam waktu 1 hari langsung sembuh nih kalau lukanya agak banyak? Kan enggak. Ya, diobati dulu tuh, dikasih obat betadine, ya, atau dikasih salep begitu kan. Butuh waktu berproses, ya. Kemudian tumbuh apa istilahnya itu?
benang-benang fibril ya pada kulit itu, kemudian lukanya menutup, ya, itu pun masih nyeri-nyeri sedikit, setelah itu baru pulih. Begitu, kita selalu tidak sabar dengan proses. Kita pengen semuanya instan. Saya tidak tahu apa karena kita ini sejak kecil biasa diberikan mie instan ya, sehingga pengennya apapun juga seminggu harus balik. Tidak bisa begitu. Hati manusia itu tidak semudah itu. Ya, maka ya, Anda tahu ya, paling tidak Anda berdoa 1 tahun, ya, itu kemudian luka hatinya baru pulih. Baru kemudian dia mulai berpikir untuk kembali kepada Anda. Maka saya katakan, Anda sanggup tidak melakukan laku prihatin tadi? Kalau Anda sanggup, orang lain tidur, nyungsep, mendengkur, enak banget. Anda bangun di sepertiga malam menjelang fajar, ambil air wudhu, mengerjakan sholat tahajud, Anda berdoa, memohon kepada Allah agar mantan kembali. Anda lakukan 2 hari, gampang. Tapi Anda lakukan konsisten setahun, apa Anda sanggup? Kalau Anda sanggup laku prihatin, berdoa, itu tidak bisa ditutup. Dia mau tutup akun teman-teman Anda, dia mau ganti akun, blokir semuanya, doa itu tetap akan sampai kepada dia. Tidak bisa ditutup. Doa itu tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, tidak ada sekat, tetapi harus konsisten, ya. Dan ya, nasib Anda dengan mantan itu tergantung di tangan Anda. Kalau Anda mau berdoa, mau berusaha dengan doa, satu-satunya cara yang masih tersisa, maka mantan bisa Anda dapatkan kembali. Tetapi kalau Anda cuma sanggup berdoanya 1 minggu dan pengen mantan sudah kembali dalam waktu 1 minggu, siap-siaplah untuk mencari pengganti yang baru. Ya, nah karena itu, kalau kita ingin mengubah nasib kita, ya, itu kuncinya ada pada diri kita sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.